Guten Tag, mein Name ist Rahayu Chandra Devi. Das ist die Einführung die deutsche Sprache. Meskipun Anda pasti punya alasan masing-masing mengapa memilih bahasa Jerman, ada keuntungan jika Anda mengetahui atau bisa bahasa Jerman. Bahasa Jerman bukan hanya bahasa dari sebuah negara yang penting dari segi ekonomi dan politik di Eropa dan seluruh dunia, tetapi juga bahasa resmi di negara tetangga Jerman seperti di Swiss, Austria, atau Luxembourg. Bahasa Jerman juga bahasa daerah resmi di Belgia, Italia, dan Denmark. Dan ada daerah-daerah yang dekat perbatasan Jerman seperti di Elsass, Prancis atau Belanda, di mana banyak penduduknya juga mengerti bahasa Jerman. Sekitar 95 juta orang di seluruh dunia menurut Gordon yang bisa bicara dengan bahasa Jerman standar. Bahasa Jerman standar adalah yang dipakai sebagai patokan untuk tulisan atau teks, oleh karena gramatik dan kamus mengikuti tipe yang ini. Bahasa standar adalah yang dipakai di sekolah, di media, dan juga diajarkan kepada orang asing yang belajar bahasa Jerman. Keuntungan lain, Anda bisa memakai bahasa Jerman seandainya Anda ingin lanjut kuliah ke Jerman, ketemu wisatawan orang Jerman, atau mungkin bila Anda akan kerja di sebuah perusahaan multinasional dari Jerman dengan cabang di Indonesia. Selain itu, dengan pilihan Jerman, Anda akan belajar bahasa asal Eropa yang sebenarnya, karena bahasa Inggris dari segi tata bahasa tidak merepresentasikan bahasa Eropa yang on the continent. Dari segi tata bahasa, ada beberapa isu yang bahasa Inggris tidak mempunyai, tetapi di bahasa-bahasa Eropa lain bisa dikatakan standar. Contohnya kasus, konjugasi, gender of nouns. Keuntungan yang Anda hadapi ketika belajar bahasa Jerman adalah kemiripan dengan bahasa Inggris yang Anda sudah kenal, yaitu banyak kosakata yang mirip dengan bahasa Inggris. Dan dari segi tata bahasa juga ada yang Anda ketahui dari bahasa Inggris. Contohnya masa lampau, artikel, dan kata kerja to be, yang itu semua dalam bahasa Indonesia memang tidak ada. Namun hati-hati, karena kemiripan dengan bahasa Inggris kadang-kadang juga sering membuat kesalahan, oleh karena false friends atau penulisan kata atau pelafalan yang dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Keuntungan lain adalah gampangnya pelafalan dan pembacaan kata-kata. Dibanding dengan beberapa bahasa tertentu, bahasa Jerman juga memakai huruf Latin, tidak perlu belajar huruf baru seperti bahasa Jepang, Korea, Cina, atau Rusia. Beda juga dengan bahasa Inggris atau bahasa Prancis, di mana tulisan kata dan pembacaannya jauh berbeda. Bahasa Jerman seperti bahasa Indonesia, tulisan dan pembacaannya masih sinkron. Mengapa bahasa Jerman bisa dikatakan nenek moyang bahasa Inggris atau juga mengapa banyak kata-kata yang mirip? Kedua bahasa memang masih bersaudara. Mereka termasuk cabang bahasa West Germanic. Ketika di tahun 450 suku Celts di Pulau Britania berperang dengan suku Picton dari utara, sekarang daerah Skotlandia, mereka mencari bantuan dan mendapat pertolongan oleh suku Angel dan Saxon yang datang ke Inggris sebagai sekutu. Setelah berhasil menang, suku-suku Germanic ini menetap di Inggris. Banyak kata-kata dari suku-suku West Germanic daerah Laut Utara ini akhirnya masuk ke bahasa Inggris kuno, dan kemiripannya dengan beberapa kata-kata bahasa Jerman sekarang pun masih dapat terlihat. Selain itu, bahasa Belanda atau Friesisch yang agak mirip dengan bahasa Jerman sempat juga memberi kontribusi kosakata karena letaknya dekat dengan Inggris. Hanya terpisah oleh English Channel dan pertukaran terjadi lewat hubungan laut. Ende des zweiten Segments, danke.